Pertama, line dan oktagon, lalu lingkaran Dubai, sekarang sebuah kubah raksasa. Tahun lalu Arab Saudi mengumumkan proyek terbarunya, Mukab. Ini adalah kubus yang begitu besar sehingga bisa memuat 20 gedung Empire State di dalamnya. Arab Saudi menggambarkannya sebagai pelarian ke dunia lain, yaitu dengan kubah holografik yang membawa pengunjungnya ke planet lain dan dunia magis. Tapi apakah ini hanya trik pemasaran viral atau Mukab benar-benar akan dibangun? Dan jika ya, kapan kira-kira akan dibuka untuk umum? Dalam video ini kami akan memperlihatkan semua yang kami ketahui sejauh ini. Arab Saudi adalah negara kaya raya di jantung Timur Tengah yang dikenal karena cadangan minyaknya yang besar. Tetapi justru minyak inilah yang ingin Arab Saudi kurangi ketergantungannya. Dan itulah mengapa mereka mulai mengumumkan dan membangun proyek mega besar di bawah slogan Visi 2030 untuk secara perlahan beralih dari ekonomi berbasis minyak menuju pariwisata. Yang terbesar dari proyek-proyek ini adalah NEOM, sebuah mega proyek senilai $1 triliun yang membuat kota bergaris sepanjang 170 km. Sebuah kota pelabuhan terapung bernama Oktagon, dan sebuah resort ski besar di padang pasir Arab bernama Trohina. Dalam beberapa minggu terakhir, telah ada beberapa pembaruan besar pada proyek-proyek ini. Pada bulan Januari, CEO NEOM mengumumkan bahwa infrastruktur total kota sudah 20% selesai. Sebuah video pembaruan yang dimulai dengan kata-kata NEOM adalah nyata, menampilkan gambar dari situs konstruksi besar, termasuk Line, Oktagon, dan Trohina. Arab Saudi telah bermitra dengan beberapa perusahaan besar, termasuk Oracle dan Nvidia, yang akan membantu mendirikan teknologi kecerdasan buatan di seluruh kota NEOM. Seolah pengumuman NEOM, termasuk Line, Oktagon, dan Trohina belum cukup, sekarang ada proyek baru lainnya. Selamat datang di New Murabah. Kubus ini adalah tambahan terbaru untuk Visi 2030 Arab Saudi. NEOM telah menarik banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir, tetapi Arab Saudi tidak ingin mengabaikan kota-kota besar lainnya di kerajaannya. Itulah mengapa New Murabah akan dibangun di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Riyadh sudah menjadi kota yang berkembang pesat. 50 tahun yang lalu, itu adalah kota dengan kurang dari 500 juta penduduk, tetapi sekarang memiliki lebih dari 7 juta dan menjadi kota terbesar ketiga di Timur Tengah. Dan menurut putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, proyek New Murabah akan menjadi pusat kota modern terbesar di dunia. Distrik baru ini diharapkan akan membawa pertumbuhan Riyadh ke tingkat lain. Ini akan dilengkapi dengan lebih dari 80 tempat hiburan, beberapa jalur pejalan kaki, sebuah museum besar, dan di tengah-tengah semuanya Mukab kolosal. Jadi apa itu Mukab? Mukab berarti kubus dalam bahasa Arab, jadi bangunan itu secara harfiah akan disebut kubus. Bangunan berbentuk geometri sederhana dalam skala gila sepertinya menjadi tema untuk mega proyek-proyek Arab Saudi, setelah Line dan Oktagon. Mukab telah digambarkan sebagai wajah baru Riyadh. Eksterior kubus terinspirasi oleh arsitektur Najdi, gaya tradisional yang telah digunakan oleh orang-orang Arab Saudi selama ratusan tahun. Permukaan yang indah akan bersinar di bawah matahari dan mendominasi langit-langit Riyadh. Skala kubus ini akan mengagumkan. Dengan ketinggian 400 meter dan secara teknis akan dihitung sebagai pencakar langit yang super tinggi. Jika ditempatkan di Dubai, itu akan menjadi bangunan tertinggi keempat. Tetapi tidak seperti pencakar langit lainnya, Mukab juga memiliki lebar 400 meter dan akan sepenuhnya mendominasi lanskap kota. Untuk membandingkan, kamu bisa memasukkan 20 gedung Empire State ke dalam Mukab. Ini akan mengalahkan bangunan-bangunan kubus yang sudah ada di bagian lain dunia. Kubus Berlin misalnya adalah blok kantor mencolok di Jerman. Sisi cerminnya menarik perhatian tetapi hanya memiliki ketinggian 40 meter. Kamu bisa memasukkan 1000 dari ini ke dalam Mukab. Dalam hal volume murni, kubus ini bisa menjadi struktur terbesar di bumi dan dengan mudah mengalahkan pemegang rekor saat ini, yaitu pabrik Boeing Everett di Washington. Bahkan, itu jauh lebih besar sehingga hampir 5 kali pabrik Boeing bisa dimasukkan ke dalam kubus ini. Tetapi untuk apa semua ruang ini akan digunakan? Menginjakan kaki di dalam kubus Mukab dimaksudkan untuk terasa seperti memasuki dunia lain. Sebuah kubah kolosal akan mendominasi pengunjungnya dengan menampilkan realitas virtual yang berbeda. Gambar holografik ini seharusnya membuat pengunjung Mukab merasa seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda.
Dalam 1 detik, kamu bisa berada di dasar laut, sementara dalam momen lain, kamu akan berada di permukaan Mars atau di dunia fantasi yang magis. Ini dimaksudkan sebagai pengalaman yang mendalam yang tidak seperti apapun yang pernah kamu lihat sebelumnya. Di tengah kubah akan ada menara spiral yang hampir mirip dengan semut atau cendawan yang bangkit dari lantai ke atap. Menara ini dimaksudkan sebagai tujuan premium bagi wisatawan dari seluruh dunia. Akan ada restoran, kamar hotel, platform observasi, bioskop, dan teater juga. Menara dan kubah kemudian akan dikelilingi oleh kubus besar. 4 sudut kubus juga akan dipenuhi dengan fasilitas yang ditumpuk di menara pencakar langit. Bagian atasnya juga akan ada tempat danau, padang rumput, dan pohon. Tapi, apakah masuk akal untuk membangun danau di atasnya, atau apakah itu bahkan mungkin akan menjadi masalah lain? Jadi, mengapa mukab berbentuk kubus? Menurut para perancang mukab, desain berbentuk kubus adalah bentuk yang paling efisien untuk menampung semua teknologi canggih yang akan mendukung pengalaman keseluruhan. Bagaimana mereka ingin menampilkan dunia virtual yang tidak jelas, tetapi teknologi tersebut perlu disembunyikan di ruang antara kubah bel jar dan kubus luar antara kubah dan cangkang. Akan ada pula rangkaian balok yang kokoh untuk menahan taman di atas pencakar langit kubus. Seperti menara di setiap sudut kubus akan membantu untuk mendukung atap terbesar di dunia dengan taman di atasnya. Desain berbentuk kubus juga dimaksudkan untuk membuat mukab lebih ikonis. Mukab akan memberi Riyadh landmark unik yang akan membuat kota tersebut langsung dikenali di antara kota-kota besar lain di dunia. Ini seperti Menara Eiffel di Paris atau Patung Liberty di New York. Setiap kali seseorang melihat foto kubus, mereka akan langsung memikirkan Riyadh. Namun bentuk tersebut telah mendapatkan kritik. Beberapa orang mengatakan bahwa kubus itu menyerupai Ka'bah di Makkah. Ka'bah adalah tempat paling suci dalam Islam. Ketika seorang muslim berdoa dimanapun di dunia, mereka pasti menghadap ke arahnya. Tetapi mereka telah menolak kemiripan itu dan menunjukkan bahwa Ka'bah bukanlah satu-satunya kubus di dunia. Ketika kubus Berlin dibangun di Jerman, tidak ada yang mengatakan itu menyerupai Ka'bah. Jadi mengapa mukab harus berbeda? Mereka mengatakan bahwa mahkota Arab adalah muslim. Mereka tidak akan dengan sengaja membangun bangunan berbentuk Ka'bah yang menyinggung, jadi kemiripan itu mungkin kebetulan. Secara umum, pengumuman proyek mukab telah disambut dengan antusiasme dan keingintahuan, tetapi semua orang memiliki pertanyaan yang sama, yaitu apakah mukab benar-benar akan dibangun? Konstruksi belum dimulai, tetapi dalam teori akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Arab Saudi telah berjanji bahwa proyek ini akan dibuka untuk umum pada tahun 2030, sama seperti proyek-proyek visi 2030 lainnya, termasuk Line, Octagon, dan Trohina. Dibandingkan dengan Line, ini mungkin lebih mudah dicapai. Namun demikian, ini hampir pasti masih menjadi mega proyek terbesar yang pernah dibangun. Itulah mengapa hasilnya sulit diprediksi, jadi mari kita bahas menjadi 3 skenario berbeda. Skenario pertama yang mungkin akan dinikmati Arab Saudi adalah bahwa konstruksi kubus akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang dan kubus setinggi 400 meter akan selesai pada tahun 2030. Tepat seperti yang mereka umumkan. Orang-orang akan mendapatkan ikon baru dan secara perlahan menarik lebih banyak wisatawan dari seluruh dunia untuk menjadi salah satu tempat paling banyak dikunjungi di bumi. Tetapi semua ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu karena ada beberapa rintangan yang harus diatasi yang membawa kita ke skenario kedua. Skenario kedua adalah para ahli keuangan sudah skeptis tentang kelayakan proyek ini. Mereka tidak dapat melihat di mana Arab Saudi akan menemukan uang untuk membangun proyek mega ambisius lainnya. Dr. Andreas Craig, seorang ahli studi Timur Tengah di King's College London, mengatakan bahwa keuangan dari semua ini tidak sepenuhnya terjamin. Beberapa hari setelah pengumuman mukab, CNN bertanya kepada dana investasi publik bagaimana mereka berencana untuk membiayai proyek ini. PIF menjawab bahwa detail keuangan belum diungkapkan, tetapi bahwa lebih banyak informasi akan dirilis segera. Banyak hal yang akan tergantung pada investasi asing. Pada tahun 2030, Arab Saudi berharap dapat mengumpulkan lebih dari 100 miliar dolar atau 1.500 triliun rupiah per tahun yang akan membantu membiayai proyek seperti mukab. Meskipun mereka belum mencapai angka itu, tetapi jika cukup niat maka akan dapat dihasilkan dengan investasi asing. Tetapi tidak ada jaminan itu terjadi karena visi 2030 dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia oleh Amnesty International, meninggalkan noda pada seluruh proyek dan berpotensi membuat investor asing menjauh.
Tetapi bahkan jika Arab Saudi berhasil mengumpulkan uang, ada tantangan yang jauh lebih sulit untuk diatasi. Apakah mega proyek ini mungkin secara teknologi? Hologram seperti yang dijelaskan dalam pengumuman Mukab sampai saat ini belum ada. Beberapa perusahaan teknologi canggih seperti Liquidfield Lab telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hologram dalam skala kubah Mukab masih seperti fiksi ilmiah. Efek serupa mungkin bisa dicapai menggunakan layar LED raksasa. Itulah yang terjadi di Sphere, proyek yang dibangun di Las Vegas. Tempat hiburan ini berbentuk seperti bola raksasa dengan layar wrap-around yang sepenuhnya menutupi dinding dalam. Dengan luas 15.000 meter persegi, itu menjadi layar terbesar di dunia, ukurannya sekitar 3 lapangan sepak bola. Tetapi ada perbedaan besar. Layar Mukab harus setidaknya 20 kali lebih besar dari yang ada di Sphere dan sulit untuk diketahui apakah layar sebesar itu bisa dibangun. Dan jangan lupakan tentang danau raksasa di atap kubus. Jutaan liter air akan meningkatkan tekanan pada struktur, jadi kubus harus dibangun sangat kuat dan juga sepenuhnya tahan air. Jika danau itu sampai bocor, itu akan berefek yang menghancurkan pada teknologi mahal yang tepat di bawahnya. Dengan kata lain, kubus sudah menghadapi beberapa tantangan besar. Tanpa uang untuk membayarnya atau teknologi untuk mendukungnya, ada kemungkinan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi ada opsi ketiga. Mungkin kubus akan dibangun suatu hari nanti, tetapi dalam bentuk yang lebih kecil. Ini bisa dikurangi ukurannya dari 400 meter menjadi 200 meter atau lebih kecil, bahkan 100 meter. Ini masih akan menjadi bangunan berbentuk kubus terbesar di dunia dan merupakan sebuah situs yang mengesankan untuk dilihat. Mungkin mengecewakan tapi pasti lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar.